apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, hati api pemusnahan menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Tapi dia sangat damai, tanpa sedikit pun kegelisahan sejenak anak kucing. Bahkan Xiaoyan pun tidak terbiasa dengan kejinakannya, yang membuat pikirannya tetap tegang, takut akan kecelakaan apapun. Baru setelah Xiaoyan menjalin hubungan spiritual dengan hati api pemusnahan, dia akhirnya sedikit rileks. Api aneh ini telah menyatu ke dalam tubuh saya, tanpa perlu menggunakan teknik roh kekosongan Shinchan. Dia bahkan menyatu dengan kekuatan hati api saya. Xiaoyan cukup tercengang dengan kejadian ini, karena api itu menyatu ke dalam tubuhnya dan menjadi bagian darinya. Apa itu kehancuran? Saya masih belum mengerti kekuatan aturan ini. Jelas, karena dewa pemusnahan tidak meninggalkan apapun, jadi tidak ada warisan, sehingga tidak ada yang berarti bagi Xiaoyan. Jika bukan karena vitalitas roh leluhur Yuan Shen Moshi yang tak terbatas, tanpa api abadi sebagai bantuan, dan dewa abadi Nia yang meminjam vitalitas dari lautan ketiadaan, dewa pemusnahan sungguh tak akan tinggal diam, karena dia bertekad untuk menghancurkan segalanya. Tapi, apa yang dialami dewa pemusnahan? Dia tampak sangat lelah dengan dunia, namun itu bukan dendam, melainkan dendam terhadap sesuatu. Xiaoyan merenung sambil berpikir, karena dia bingung. Mengapa dewa pemusnahan yang perkasa akhirnya sampai pada kondisi seperti ini? Jadi, mungkin hanya api pemusnahan yang bisa mengungkapkan jawabannya. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa api pemusnahan sekarang seperti bayi yang baru lahir, tidak menyimpan ingatan tentang pemilik sebelumnya. Sementara itu, Xiaoyan telah bangkit dari dalam tungku asal. Mata indah selir api abadi tampak bermartabat, dan dia bergumam dengan bingung. Dia tidak hanya melahapnya, tetapi juga memilikinya. Logikanya, api ini sangat sulit dikendalikan. Bagaimana mungkin ditampak berhasil begitu cepat? Di dalam tungku asal, Xiaoyan membuka telapak tangannya, dan dengan satu pikiran, api tak terlihat di dalamnya pun terwujud. Dan api itu selembut api di dalam tubuh Xiaoyan, seolah-olah tak berdaya. Apakah ini masih hati api pemusnahan? Xiaoyan mencoba menggunakannya, tetapi ternyata sama saja seperti api lainnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada yang salah dengan cara memanggilnya? Dahi Xiaoyan dipenuhi garis-garis hitam. Jika bukan karena getaran kuat yang memancar darinya, Xiaoyan pasti mengira api pemusnahan ini telah tertukar. Tapi karena dewa pemusnahan tidak meninggalkan apapun, jadi Xiaoyan hanya bisa mencari tahu sendiri. Namun bagaimanapun Xiaoyan mengaktifkan api pemusnahan, api itu tidak akan bisa melepaskan kekuatan penghancur, seperti yang telah digunakan dewa pemusnahan untuk melawannya. Adapun alasannya, Xiaoyan tidak tahu. Jadi Xiaoyan hanya bisa mencoba berkomunikasi secara telepati dengan api pemusnahan. Tetapi kecerdasan hati api pemusnahan ini seolah-olah tidak terlalu pintar, sehingga dia tidak mampu merasakan atau beresonansi dengan Xiaoyan. Karena setelah berulang kali mencoba, Xiaoyan masih tetap gagal. Karena tak mampu memanfaatkan kekuatan api pemusnahan untuk sementara, Xiaoyan mengangkat pandangannya dan mengamati sekelilingnya. Namun tempat itu sekarang kosong. Bagaimanapun, sebuah zona misterius pun tercipta untuk api pemusnahan. Awalnya hati api ini tersembunyi dan mungkin tak terungkap, karena zona misterius ini seolah-olah sengaja melepaskan kekuatan-kekuatan dahsyat ini, memperlihatkannya kepada dunia, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan kembali oleh mereka yang ada di dunia, menciptakan individu-individu kuat untuk melindungi dunia, yang menunjukkan ini sebenarnya pilihan kehendak dunia, karena kesempatan seperti ini hanya bisa dibuat oleh kehendak dunia.
Pada saat ini, Soyen segera melangkah keluar dari tungku asal. Setelah dia tiba di luar dan melihat selir api iblis abadi, Soyen segera mengepakkan tinjunya dan membungkuk. "Terima kasih, senior." Sehingga mata indah selir api iblis abadi bersinar terang saat dia menatap Soyen. "Apakah Anda telah mendapatkan api pemusnahan?" Bahkan selir api iblis abadi pun tampak sedikit tak percaya. Jadi Soyen membuka telapak tangannya dan memperlihatkan api tak kasat mata yang tak terlihat oleh mata telanjang. Namun seseorang bisa merasakan panas yang menyengat memancar darinya. "Senior, saya telah mendapatkannya, tetapi api pemusnahan ini sangat jinak dan tidak memiliki kekuatan penghancur seperti yang pernah dimilikinya. Jadi saya merasa cukup aneh." Soyen menjelaskan masalahnya. Lagi pula, selir api abadi memiliki api putih dan berpengetahuan luas. Jadi mungkin dia tahu alasan mengapa api pemusnahan seperti itu. Jadi begitu. Anda harus tahu, setiap hati api seperti manusia, mereka juga memiliki kepribadian yang berbeda. Meskipun sekarang api pemusnahan ini tunduk pada Anda, tapi sepertinya dia belum sepenuhnya bersedia menerima Anda, yang menunjukkan dia belum benar-benar mengakui Anda sebagai tuannya. Kekuatan penghancur api ini bersifat peningkatan, jadi membutuhkan akumulasi konstan sebelum dapat dilepaskan. Namun karena saya tidak mendapatkan api ini, jadi saya tidak dapat menjelaskan mengenai sifat-sifatnya. Jadi Anda masih perlu menyelidikinya sendiri. Selir api iblis abadi menyatakan dua kemungkinan skenarionya. Dan nadanya yang seriusnya menunjukkan keinginan tulus untuk membantu Soyen menyelesaikan masalah ini. "Terima kasih, senior. Adapun bagaimana situasinya, saya akan menyelidikinya perlahan." Soyen mengangguk. Sehingga selir api iblis abadi tersenyum. Namun saat keduanya berbincang, Ye Beijing berdiri di antara mereka, matanya yang indah menatap tajam ke arah Soyen, lalu berubah menjadi marah ketika menatap selir api iblis abadi. Saat mereka selesai berbincang, Ye Beijing mendengus dingin. "Dia tidak akan membiarkan Anda mendapatkan api ini. Seharusnya Anda juga tahu bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan api ini. Soyen, nama saya Huo Xia, dan dunia memanggil saya selir api iblis abadi. Dan saya ingin tahu apakah saya cocok untuk berteman dengan Anda." Selir iblis peri abadi tersenyum dan senyumnya seperti boneka porselen. Mata yang indah berbinar saat menatap Soyen. Kemudian dia melulurkan tangannya kepada Soyen. "Tentu saja, terima kasih atas apresiasi Anda, senior." Soyen juga melulurkan tangannya untuk menjabat tangan selir api iblis abadi. Tetapi Ye Beijing sudah lebih dulu menggenggam tangan selir api iblis abadi. Sehingga selir api iblis abadi segera menarik tangannya dari genggaman Ye Beijing dan kembali menatap Soyen. "Kekuatan itu, saya bisa menukar hati api dengan Anda." Selir api iblis abadi tidak menyembunyikan tujuannya. Lagi pula dia tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimanapun pertukaran ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Mendengar itu, Soyen mengangkat alisnya sedikit. Baginya, bisa mendapatkan hati api hanya dengan memberikan kekuatan seni roh kekosongan Xinchen memang akan menjadi kesempatan yang sangat hemat biaya. Tapi dia tidak bisa melakukannya secara sepihak. Karena semakin banyak waktu berlalu, terutama bagi monster-monster tua ini, semakin dia menggunakan seni roh kekosongan, mereka juga mungkin akan menyadari keberadaan pagoda roh kekosongan Xinchen. Bagaimanapun seni roh kekosongan Xinchen dan pagoda roh kekosongan Xinchen, keduanya berasal dari sumber yang sama. Dan itu juga merupakan rahasia terbesar Soyen. Jadi kekuatan ini tentu saja tidak bisa diungkapkan sembarangan. Lagi pula, apakah selir api iblis abadi yang tampaknya tidak berbahaya itu benar-benar polos? Soyen tidak bisa memastikannya, jadi Soyen tidak menolak, juga tidak langsung setuju. "Saya akan mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut. Namun, saya tidak bisa melepaskan kekuatan ini sesuka hati.
karena setelah memberikannya kepada Anda, akan butuh 100 tahun untuk pulih. Kata Xiaoyan sambil tersenyum getir. Baiklah, saya akan kembali dalam 100 tahun untuk menemukan Anda. Setelah selir api iblis abadi selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Kemudian 3 hati api dengan warna berbeda terbang keluar melayang di depan Xiaoyan. Saya akan menukarnya untuk 300 tahun. Meskipun itu hanya bisa menghilangkan rasa sakit sesaat, tapi bagi saya sudah cukup. Saat melihat ketiga hati api di hadapannya dan merasakan riak yang memancar darinya, pupil mata Xiaoyan sedikit menyipit. Karena itu adalah godaan yang sangat besar. Karena jika semuanya adalah hati api, bisakah hati api ini memungkinkan seni roh kekosongan Xinchen berkembang lebih jauh? Memikirkan hal ini, Xiaoyan ragu sejenak, menyadari bahwa semakin besar godaannya, semakin besar pula bahayanya. Jadi dia memasang tatapan waspada. Namun selir api iblis abadi tampaknya merasakan kewaspadaan Xiaoyan. Jangan khawatir, saya tidak punya motif tersembunyi lainnya. Ini hanya pertukaran, dan saya hanya ingin membuat 3 pesanan sebelumnya. Apakah ini tidak masalah? Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.